benar berpuasa di bulan Ramadan, benar di dalam menjalankan amalan-amalan ibadah di Ramadan, maka la'allakum tattaqun, niscaya benar akan dapatkan ketakwaan. Dan takwa itu apa kan? Takwa itu adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Ada orang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia, belum bertakwa. Ada baik kepada manusia, tidak baik kepada Allah, belum bertakwa. Gabungan dua kebaikan, jadi kebaikan kepada Allah. Bicara sholat malam tahajud, duha, puasa Senin Kamis, iya. Kemudian dengan sanak kerabat juga baik. Ada orang tertipu sesungguhnya. Bicara Senin Kamis, puasa Senin Kamis, gak pernah putus, bahkan ditambah daun juga. Bangun malamnya Masya Allah berjam-jam, 1 jam setengah Quran, mungkin setiap hari 1 juz 2 juz. Agar tapi dia tertipu, tidak baik sama saudara, belum bertakwa. Maka momen hari raya itu penyempurna. Jadi momen hari raya sudah menjadi budaya baik dari kita untuk saling maafkan. Dan sekarang kita sudah keluar dari momen hari raya, kita evaluasi lagi. Apakah sudah benar kita jalan bersilaturahmi? Kita akan coba cermati saling silaturahmi, sambung hati dengan sanak kerabat dan saudara. Kalau kita cermati saudara, sini ada saudara inti. Saudara inti ini saudara paling dekat, saudara dekat. Ke atas adalah ayah, ibu. Kemudian kita turun ke diri kita, saudara. Dan ingat saudara, sini ada saudara, ada 3. Saudara seayah seibu. Ada saudara seibu saja, ada saudara seayah saja. Kemudian turun kepada atau naik lagi. Ini baru 2 ya, ada berdua. Ayah, ibu, saudara. Kemudian saudaranya ayah, paman. Setelah saudara ayah, anak saudara kita, keponakan. Kemudian turun ke bawah anak-anak kita. Ini inti yang kita harus dahulukan. Dan banyak orang tertipu, bisa menjalin hubungan baik dengan orang yang di sana, tapi sama bibinya tidak tegur sapa. Bahkan ada orang bisa baik sama orang yang jauh di sana, tapi sama saudaranya tidak tegur sapa. Maka kita harus serius karena kita ini salah. Godaannya menjalin silaturahmi itu berat, karena memang setannya gede. Silaturahmi itu berat, setannya gede sekali. Karena apa? Dengan memutus tali persaudaraan, banyak petaka ini dapat di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Kalau di akhirat jelas berkawan dengan syaitan, la yadkhulul jannata qatil. Tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Hati-hati, makanya kemudian menyambung silaturahmi ini dulu sudah pernah kita sampaikan juga. Sekarang kita ulas itunya, silaturahminya. Tapi kita akan menyebutkan sisi lain nanti insyaallah pada kesempatan ini. Nabi bersabda, laisal wasilu bil mukafi. Penyambung silaturahmi itu bukan orang yang balas kebaikan. Balas kebaikan mah enteng. Kita baru kasih hadiah, balas enteng. Walakinnal wasil, kita harus paham betul. Menyambung silaturahmi yang tinggi pangkatnya, tinggi derajatnya, banyak gede pahalanya adalah yang janji Allah menjanjikan kebaikan yang banyak, panjang umur, rezeki luas dan seterusnya, adalah silaturahmi sejati, yaitu man idza quti'a rahimuhu wa salaha. Jadi siapa yang diganggu, dijalin, diputus, dia ngebaikin, dia memulai, itulah sambung silaturahmi. Sekarang koreksi diri kita ini kelas yang mana? Sama yang baik sama kita saja kadang belum bisa balas kebaikan. Kita mau ngaku kita menjadi orang yang bertakwa, seolah-olah sudah menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Yang baik sama kita saja kita belum bisa membalas kebaikannya. Apalagi kita membalas kebaikan orang yang tidak baik kepada kita. Nah, tapi namanya hidup di dunia, perjuangan untuk sukses di akhirat harus kita coba. Dan kita berusaha fokus kepada orang yang kurang baik kepada kita. Kita buat kebaikan untuk mereka.
Seperti yang pernah kita sampaikan dulu adalah dimulai dari memperbanyak doa untuk mereka, kemudian kita memberikan hadiah, yang jelas memaafkan tentu kesalahan-kesalahan mereka. Terus kita asal dan kita ingat ini petunjuk baginda Nabi, diniatkan untuk kita bisa bersanding mendapat dengan baginda Nabi, terus diasah kesadaran kita agar kita mudah menyambung silaturahmi. Banyak orang tertipu bicara haji setiap tahun, umrah setiap bulan. Bibinya sakit, dia tidak peduli, mau kemana dia? Ponakannya nggak bisa sekolah, nggak mikirin dia, hanya exam saja, umrah keluarga. Umrah wajib hanya sekali. Silaturahmi tidak boleh diputus panjang masa. Ayo, kayak orang-orang tertipu. Kenapa kita hanya berbanyak ibadah-ibadah yang mungkin dia bangun masjid, puluhan masjid, mungkin dia umrah tadi seminggu sekali bahkan, tapi dia lupa bahasanya ada kakaknya, ada adiknya, ada ponakannya. Masya Allah. Ayo kita serius. Kita jangan sampai hanya labelnya aja di dunia kayak ini, orang senang tahajud, senang puasa, tapi ternyata kita tidak baik dengan sanak kerabat kita, dengan saudara-saudara kita. La yadkhulul jannata qatil. Sampai Nabi menjelaskan enggak masuk surga. Itu dosanya besar. Karena itu pada hakikatnya tidak akan baik orang itu. Kalaupun baik sama orang lain hanya baik-baik sementara. Kenapa? Dia yang bapaknya sama, ibunya sama, atau bapak ibunya sama, yang ada pesan khusus dari Allah dan Rasulnya, itu saja tidak diperhatikan. Berbuat baik, bangun masjid, mungkin pergi umrah dan sebagainya, bisa jadi bukan karena Allah. Karena itu kan sunnah umrah kedua. Itu kan sunnah. Bangun masjid sedekah masjid, kalau dibakar 4 saja sudah selesai. Sudah menjadi masjid dan hukum masjid dan kepala masjid. Tapi putus dari persaudaraan. Ini bahaya sekali. Banyak orang-orang tertipu. Nah, sekarang poin yang akan kita hadirkan atau permasalahan hal yang akan kita hadirkan adalah sebab kenapa kok kita jadi begitu. Sebab-sebab silaturahmi terputus. Apa sih? Kalau ibaratnya begini, kalau kita bercocok tanam menanam padi itu agar kita punya penghasilan yang banyak, jangan lupa siapkan pupuk dong. Kalau bercocok tanam pakai pupuk ya begitu-begitu aja, pupuk dan air, siram air, dipupuk dan sebagainya. Cuma kalau kita bercocok tanamnya begitu, lupa bahwasanya di sana ada wereng sama rumput yang bakal menyebabkan. Nah ini kan repot. Bisa saja kita menyebar, kita mencurahkan pupuk, menabur pupuk, akan tapi yang subur adalah rumputnya. Di saat mulai padi, mulai berbuah, keluar padinya, mungkin kedaluan sama orang. Maka tidak boleh kalah penting adalah memperhatikan wereng-wereng mana yang bakal merusak pohon persaudaraan kita. Wereng-wereng mana ini yang bakal merusak silaturahmi kita. Ini kita perhatikan. Ada di antaranya mungkin satu, kalau banyak sih mungkin kita cermati. Yang pertama adalah pernikahan. Sampai disyaratkan menzawwaja karimatahu bifasikin faqad qata'a rahimaha. Barang siapa menikahkan adik perempuannya atau masuk anak perempuan, seorang wali, seorang ayah atau seorang kakak atau seorang laki-laki menikahkan saudari perempuan atau menikahkan anaknya dengan orang fasik. Orang fasik, orang yang pelaku dosa besar. Mungkin dia pemabuk atau pemakan riba atau menjudi atau berzina. Kalau ada seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan orang fasik, artinya dia telah memutus tali persaudaraan. Putusnya panjang, anaknya sendiri pun bakal hilang, dia tidak ngerti bakti pada orang tua. Setelah itu dia punya cucu 10 kurang ajar semuanya, tidak baik sama mbaknya. Karena dididik oleh orang fasik, diajari mabuk juga, dikenalkan judi dan seterusnya. Makanya kami ingatkan, kalau ingin mencarikan pasangan untuk anak-anak kita harus waspada. Jangan hanya kebiar hartanya, dari mana uang itu diambil. Dia kaya karena apa itu? Jangan sampai anak kita dikasih makan bara api neraka. Kita harus waspada, memilihkan pasangan untuk anak-anak kita. Anak kita yang perempuan, anak yang laki-laki juga sama. Yang dianggap